Pagi Pak Resto dan teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Selama di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengulas tentang ensiklik Arcanum dan juga ensiklik Casti Connubii. Adapun susunan kelompok kami, anggota-anggotanya bisa kalian baca di slide. Nah, semoga presentasi kali ini membuat teman-teman memiliki pemahaman akan apa sih isinya dari ensiklik Arcanum dan ensiklik Casti Connubii ini. Selamat menyimak ya teman-teman. Adam dan Hawa adalah asal-usul umat manusia. Mereka diciptakan oleh Allah sebagai pasangan yang sepadan. Persatuan itu bersifat unitif dan tak terceraikan, karena mereka dipersatukan oleh Allah. Persatuan Adam dan Hawa ini merupakan asal-usul perkawinan. Bangsa infideles atau bangsa kafir melihat bahwa perkawinan adalah sebuah lembaga rasional yang diatur oleh negara, bukan diatur oleh Allah. Karena diatur oleh manusia, oleh negara, maka ikatan pernikahan itu menjadi bebas dan fleksibel. Kristus datang untuk menegakkan perkawinan kembali. Kristus mau meluruskan pandangan manusia yang memandang bahwa perkawinan diatur oleh manusia, oleh negara. Kristus mau meluruskan, menegaskan bahwa perkawinan ada karena kehendak Allah. Dan perkawinan itu dipersatukan oleh Allah. Selanjutnya para rasul menegaskan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Perkawinan diangkat sebagai sakramen karena membawa rahmat dan menjadi contoh persatuan mistik antara Kristus dan gereja. Perkawinan bukan sekedar persatuan antara pria dan wanita yang menjadi suami dan istri. Namun perkawinan juga menjadi lambang, menjadi contoh, menjadi gambaran persatuan mistik antara Kristus dan gereja. Maka hubungan suami dan istri hendaknya meneladan atau sama seperti hubungan Kristus dan gereja. Sifat unitif dan tak terceraikan berlaku tanpa terkecuali. Tujuan perkawinan yaitu prokreatif, bonum conjugum, dan bonum prolis. Gereja berhak mengurus perkawinan karena perkawinan itu adalah kehendak Allah. Pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu perkawinan. Gereja juga berhak membatalkan perkawinan yang tidak sah, seperti kawin paksa, consanguinity, dan affinity. Pandangan modern berpendapat bahwa perkawinan tidak perlu taat pada hukum Allah. Perkawinan ingin dipisahkan dari hukum gereja dan menjadi di bawah hukum sipil. Lalu berkembanglah pernikahan sipil. Karena kudus dan luhurnya perkawinan, maka perkawinan itu sendiri harus diurus oleh hukum gereja. Hukum gereja dan hukum sipil saling bertentangan, maka tidak pas jika perkawinan diatur oleh hukum sipil. Meskipun bertentangan, hukum gereja dan hukum sipil saling melengkapi satu sama lain. Bahaya jika hukum sipil menggantikan hukum ilahi. Pertama, terjadinya degradasi terhadap ideal perkawinan, atau terjadinya perubahan terhadap ideal perkawinan. Maksudnya perkawinan yang ideal
suami istri saling mencintai dan bahagiakan berubah menjadi seperti yang tidak diinginkan. Lebih sering terjadi pertengkaran misalnya di dalam rumah tangganya, di mana harapan kebahagiaan yang ada dalam perkawinan menjadi tidak ada lagi. Yang kedua, tidak ada lagi sikap takut akan Tuhan. Tuhan tidak lagi dihargai dalam hubungan perkawinan. Akhirnya, tidak ada usaha untuk mempertahankan perkawinan, dan bila hubungan perkawinan terasa berat dijalani, perceraian akan mudah terjadi. Akibat perceraian. Yang pertama, rusaknya hubungan suami istri. Hubungan yang telah dibangun dengan dasar cinta kasih dari Allah menjadi rusak karena perceraian. Yang kedua, rendahan martabat wanita. Jika budaya cerai hidup, pria akan seenaknya menceraikan wanita jika sudah tidak sesuai di matanya. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak menjadi tidak jelas. Apabila perceraian terjadi, anak akan menjadi korban, dan bisa saja tidak ada yang mau mengurus dari kedua belah pihak, baik suami maupun istrinya. Peran gereja. Gereja memberikan pengetahuan kepada umat bahwa perkawinan ada karena Allah. Tanpa sakramen, perkawinan orang Katolik tidak sempurna. Perkawinan ada karena Allah yang diselenggarakan oleh manusia, maka perkawinan menjadi sempurna berdasarkan ikatan kekal dari Allah melalui sakramen. Perkawinan tak terceraikan kecuali oleh kematian. Namun pada situasi tertentu yang mengancam kehidupan perkawinan, perpisahan sementara diizinkan, tetapi bukan cerai. Jadi, apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan perkawinan dan permasalahan itu sangat terasa berat dijalani, maka perpisahan sementara diizinkan oleh gereja, tetapi tetap mengusahakan persatuan dari kedua belah pihak. Jadi, tujuan dari perpisahan sementara itu hanya untuk menenangkan dari kedua belah pihak, bukan bercerai. Dan perkawinan campur atau fideles infidel tidak diperbolehkan oleh gereja. Hal ini akan berdampak pada perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ensiklik Casti Connubii, di mana gereja dipercayakan untuk mengatur perkawinan. Jadi hanya gereja yang berhak mengatur perkawinan dalam gereja Katolik, karena perkawinan didirikan oleh Allah sendiri sehingga memiliki keilahian yang dari Allah, sehingga kuasa ada pada gereja dan bukan pada hukum sipil. Ada dua rumus dasar dalam perkawinan, yaitu manusia dan juga Allah. Allah menciptakan perkawinan, sedangkan manusia menghidupi perkawinan itu sendiri, membuat kontrak atau sakramen perkawinan, dan dari situlah mendapat karunia dari Allah sendiri sehingga perkawinan menjadi ilahi. Dan mengapa disebut mendapatkan keilahian dari Allah? Selanjutnya kita akan membahas 3 bonum yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Yang pertama ada bonum conjugum, yang kedua ada bonum proles, dan yang ketiga adalah bonum sacramentum. Apakah itu bonum conjugum? Bonum conjugum adalah tidak ada hubungan seksual dengan selain pasangan kita. Jadi tidak ada hubungan seksual, misalkan kita mempunyai suami atau istri, kita berhubungan seksual dengan teman kita atau orang yang kita jumpai di jalan, itu tidak bisa, harus dengan pasangan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah bonum proles. Apakah itu bonum proles? Adalah kelahiran anak, kemudian kita mendidik anak tersebut dalam suasana agamis ataupun dalam pendidikan. Yang ketiga adalah bonum sacramentum, di mana ikatan pernikahan bersifat kekal dan tidak terceraikan. Jadi monogam dan tak terceraikan. Karena perkawinan itu merupakan rahmat sehingga memampukan pasutri setia dalam perkawinan. Jadi yang dimaksud yang ditekankan dalam bonum sacramentum di sini adalah kesetiaan dari pasangan suami istri itu sendiri. Jadi tidak ada boleh ada selingkuh, ada pelakor masuk, itu nggak boleh. Jadi harus setia dengan pasangan kita masing-masing. Amor conjugalis yang saling menyempurnakan adalah tujuan pokok atau dasar perkawinan. Hubungan suami istri menggambarkan hubungan Kristus dan gereja. Perkawinan adalah lembaga ilahi, maka ikatannya itu tetap dan tak terceraikan. Artinya tetap satu, tidak boleh diceraikan oleh siapapun.
Nulatio dilakukan kepada perkawinan yang tidak sah. Contohnya perkawinan secara paksa. Rahmat sakramen memperteguhkan suami istri, memberi kekuatan dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perendahan perkawinan disebabkan oleh pemahaman bahwa perkawinan bukan lembaga ilahi dan media massa turut berperan di dalamnya. Gereja Katolik menolak aborsi dengan alasan apapun, entah itu medis, sosial, dan eugenik. Emansipasi wanita yang ekstrim tidak dibenarkan karena akan memicu wanita melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Gereja Katolik menolak pernikahan yang didasari oleh rasa simpati karena pernikahan itu tidak didasari oleh cinta sejati dan menjadi mudah diceraikan. Akibat kawin campur. Yang pertama, anak mengabaikan agama, menganggap semua agama sama. Yang kedua, mempersukar hubungan kasih dalam keluarga. Dan yang terakhir, gereja memperbolehkan pisah sementara, bukan cerai. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang ensiklik Arcanum dan ensiklik Casti Connubii dari kelompok kami. Terima kasih.